Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda soleh-solehah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda, hari ini kita akan belajar tema 4, muatan bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan dibahas hari ini adalah yang pertama, teks deskripsi. Yang kedua, mencari informasi tersurat dan tersirat dalam suatu paragraf dengan kalimat tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Yang ketiga, mencari informasi dari teks rumpang. Yang keempat adalah jenis-jenis karangan. Materi pertama, teks deskripsi. Teks deskripsi adalah karangan yang menggambarkan objek dengan tujuan agar pembaca merasakan seolah-olah melihat, merasakan, dan mengalami sendiri objek yang digambarkan tersebut. Ketika kita ingin mengetahui informasi rinci mengenai suatu objek yang bisa berupa benda, hasil karya seni, bahkan suatu keadaan yang kita belum pernah melihat secara langsung, saat itulah kita membutuhkan teks deskripsi. Adapun ciri-ciri dari teks deskripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu. Yang kedua, paragraf yang digambarkan diuraikan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Yang keempat, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri objek, ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri fisik atau keadaan suatu objek dengan rinci. Jika kita ingin membuat teks deskripsi, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Menentukan tema atau objek yang akan dibahas. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang keempat, kumpulkan data dan lakukan pengamatan langsung mengenai objek yang akan dibahas. Yang keempat, setelah data-data terkumpul, susunlah data tersebut menjadi kerangka karangan. Yang kelima, uraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang disesuaikan dengan topik. Adapun kaidah kebahasaan teks deskripsi adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan, seperti sekolah, rumah, guruku, teman saya, dan lain-lain. 2. Menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya, beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati. Dan yang ketiga, mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan seperti 1. Siswa rajin, 2. Kaos kaki putih, dan lain-lain. Yang keempat, mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek. Contohnya, siswa itu mengenakan seragam putih biru. Yang kelima, mengandung kata kerja atau perasaan pendapat dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek. Contohnya, saya pikir itu adalah kucing cerdas. Saya yakin buku itu murah, dan lain-lain. Yang keenam, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek seperti dengan cepat, di rumah, di kantin, dan lain-lain. Yang ketujuh, mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora. Contohnya, kulitnya lembut seperti benang sutra, dan lain-lain.
contoh lainnya, coba Ananda buka buku halaman 28, tema 4. Di situ ada contoh teks deskripsi. Dan silakan Ananda baca teks tersebut. Materi yang kedua yaitu mencari informasi tersurat dan tersirat pada paragraf menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Informasi tersurat adalah informasi yang tertulis secara jelas dalam bacaan. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tidak tertulis secara jelas atau tersembunyi. Dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok informasi itu dapat pula disingkat dengan adiksinda atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Langkah-langkah menentukan pertanyaan atau jawaban sesuai isi teks. Yang pertama, bacalah dengan cermat kutipan teks. Yang kedua, pahamilah isi teks dengan benar. Yang ketiga, tentukan pertanyaan atau jawaban yang sesuai dengan isi teks. Di pertemuan sebelumnya di tema 3, kalian sudah berlatih mencari informasi dari teks eksplanasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara mencari informasi dari teks rumpang. Apa itu teks rumpang? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rumpang berarti bersela-sela, berongga, atau ompong. Dengan kata lain, rumpang berarti tidak lengkap. Kalimat rumpang adalah susunan kalimat yang tidak lengkap atau ada bagian yang hilang. Paragraf rumpang adalah paragraf yang memiliki bagian-bagian kosong atau rumpang pada beberapa kalimat penjelas. Teks rumpang adalah teks yang belum lengkap atau masih ada beberapa kata yang hilang di dalamnya. Contoh teks rumpang, silakan Ananda buka halaman 124. Di situ ada contoh teks rumpang. Jenis-jenis karangan. Yang pertama adalah narasi. Narasi adalah karangan yang bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Unsur narasi yaitu adanya tokoh, kejadian, serta tata ruang dan waktu. 2. Deskripsi. Deskripsi adalah karangan yang menggambarkan objek dengan tujuan agar pembaca merasakan seolah-olah melihat, merasakan, dan mengalami sendiri objek yang digambarkan tersebut. 3. Eksposisi. Eksposisi adalah karangan yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuannya agar pembaca mendapatkan informasi dan pengetahuan sejelas-jelasnya. 4. Argumentasi. Argumentasi adalah karangan yang mengemukakan alasan, contoh, serta bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. Tujuannya meyakinkan pembaca sehingga mereka membenarkan pendapat atau sikap keyakinan kita. 5. Persuasi. Persuasi adalah karangan yang bertujuan mempengaruhi, mengimbau, membujuk, atau merayu pembaca sehingga terpengaruhi untuk mengikuti keinginan kita. Untuk contoh jenis-jenis karangan, silakan Ananda buka buku tema 4 halaman 146 dan 147. Di situ ada contoh-contoh setiap jenis-jenis karangan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga Ananda dapat mengerti dan paham dengan penjelasan yang telah diberikan. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, sama-sama kita membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.